lihat berusaha mendelay permainan. Begitu rapat pertahanan yang diperagakan oleh kedua tim. Memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus. Ya, kali ini berada posisi cukup baik. Bagaimana tadi Abanda Herman sempat kehilangan kontrol bola dan berusaha dimanfaatkan oleh German Bationo. Baik. Marzuki atau juga Deddy Mulyadi. Begitu cepat Deddy Mulyadi membantu penyerangan dari sektor sebelah kanan Persitara Jakarta Utara. Dia kurus. Berikan kepada John Takbur, satu umpan yang sangat baik kali ini. Kurniawan Dwi Yulianto, satu tendangan yang masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaru. Luar biasa di sini kita melihat visi dari John Takbur kali dalam memberikan umpan kepada Kurniawan. Baik sekali tik-tak 1-2, namun sangat disayangkan Kurniawan yang sudah berada pada posisi back. Berhasil mengontrol bola dia, berikan kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho kepada Bambang Pamungkas. Kali ini Bambang Pamungkas berusaha melewati Rudolf Ebenje tadi. Ya, kali ini bola cukup baik di posisi sebelah kanan pertahanan dari Persitara. Langsung saja bola hampir saja bisa dimanfaatkan tadi oleh Aliudin dan berhasil diamankan tadi oleh John Takbur kali. Dia atep melewati Yaso, berikan umpan daerah. Bagaimana Aliudin kali ini berusaha melewati Gabriel Ngako. Umpan yang sangat baik tadi, sangat baik umpan yang diberikan kepada Bambang Pamungkas, tapi memang masih ada salah satu pemain yang cukup tinggi, itu Rudolf Ebenje. Ya, disinilah kita melihat bagaimana sulitnya Bambang Pamungkas meskipun superior di udara, Pamungkas. Dan selama 11 menit ini terlihat bahwa taktik tersebut sudah cukup efektif. Ya, terjadi satu pelanggaran dan ini tentunya menjadi keuntungan bagi Persija Jakarta. Atau juga satu pelanggaran yang hanya berapa meter mendekati kotak penalti. Ada beberapa nama yang bisa mengambil tendangan bebas ini. Masih ada nama Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas hampir saja begitu baik tendangannya, tapi juga penampilan yang sangat dingin dari Dadang Sudrajat menggagalkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Tendangan ini sangat terarah menuju gas dan kurang ngambang di atas. Sebuah tendangan bebas yang biasanya masuk dalam gawang seperti tendangan David Beckham ataupun Bambang Pamungkas sekalipun selalu terjadi di posisi sejajar dengan kepala. Ya, Bambang Pamungkas kali ini satu percobaan tendangan masih berada di atas gawang. Semakin panas tentunya Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan dilakukannya. Ya, baik sekali skill dari Bambang. Di sini kita melihat BP bagaimana ia bisa mengelabui dua pemain belakang Persitara dan berikan bola kepada Atep. Ada Hariman Siregar, berikan bola kepada Marzuki. Membantu penyerangan kali ini Marzuki. Masih memberikan bola kepada John Takbur kali. Satu percobaan tendangan John Takbur. Tipis saja tadi. Tendangan dari John Takbur kali. Satu shock terapi dilakukan oleh Persitara Jakarta Utara terhadap tuan rumah Persija Jakarta. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita tidak bisa meremehkan kemampuan Persitara. Di saat mereka bermain defensif, nyatanya mereka mampu. Herman juga sudah tidak sabar membantu penyerangan dia. Kirimkan bola begitu cepat kepada Robertinho Pugliara. Satu soloran tadi Robertinho Pugliara harus dihentikan secara paksa oleh Rudolf Ebenje. Ya, inilah yang dibutuhkan ya, bahwa gebrakan maupun tusukan dari lini kedua. Bagaimana Robertinho mulai mengambil ancang-ancang dalam melakukan skill individu sehingga harus didorong oleh Ebenje Rudolf. Ya, sebuah penghentian secara paksa dilakukan oleh Rudolf Ebenje terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Robertinho Pugliara. Ya, inilah dia bagaimana Robertinho melakukan soloran, dia berusaha melakukan satu tekukan bola. Ya, baik sekali skill di sini. Sama musim lalu. John Takbur kali masih berhasil diamankan. Kali ini bola Deddy Mulyadi masih bisa ditahan. Satu serangan balik kali ini Aliudin begitu cepat. Bagaimana kita pergerakan dari Emilham? Sayang sekali kita lihat bagaimana satu umpan kali kepada Emilham atau juga satu Hamka Hamzah, peluang dan hampir saja bagaimana Hamka Hamzah membantu penyerangan. Satu penyelesaian dari Aliudin masih dapat diamankan oleh Dadang Sudrajat. Umpan kali ini masih bisa diamankan. Dadang Sudrajat memang pantas ditempatkan sebagai starter oleh Coach Gurning sejauh ini. Ya, saya melihat ini adalah pahlawan bagi Persitara. Bagaimana ia bisa mengintercept umpan yang diberikan oleh Emil. Dan lihatlah di sini bagaimana ia bisa berjibaku sehingga harus membutuhkan pertolongan dari para pemain, dari para rekan sendirinya. Sungguh suatu situasi heroik dari penjaga gawang Persitara. Ya, kita lihat bagaimana nafas buatan harus diberikan kepada Dadang Sudrajat dan kita semua berdoa tentunya jangan sampai begitu parah cedera yang dialami oleh seorang Dadang Sudrajat. Dan di sini kita melihat bagaimana Aliudin begitu menyesal akan peluang emas yang tidak berhasil dicetak gol. Namun kembali kita ke Dadang Sudrajat, pemain yang mungkin dikatakan sebagai key player pada saat Persitara menang melawan Persib. Sangat fatal apabila ia harus meninggalkan lapangan. Sampai tampaknya cukup berbahaya ya, ini. Kita bisa melihat bagaimana dari kejauhan memang Dadang Sudrajat masih belum sadar diri. Ya, oksigen ya, bantuan oksigen. Dan di sini kalau kita melihat
bagaimana yang melakukan penyelamat ini sungguh luar biasa karena posisi Aliudin dan Dadang hanya one on one, tinggal berhadapan. Namun baik sekali, dan ini mungkin yang mengakibatkan bagaimana Dadang bisa cedera. Iya, kita melihat di sini benturan dengan pemain Persija BP ya. Bambang Pamungkas. Ya, satu benturan yang tentunya tidak Spesial bagi Persitara. Kehilangan kiper beda dengan kehilangan pemain belakang, main tengah atau depan. Kehilangan kiper adalah sebuah hal yang krusial dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi Dadang untuk bisa langsung kembali ke lapangan. Kita lihat bagaimana sepertinya memang dagu dari Dadang Sudrajat mengenai punggung atau juga pundak dari Bambang Pamungkas. Ini Itimi Dixon, John Tapur Songkali. Bagaimana Itimi Dixon kerja sama TikTok. Satu yang sangat baik kali ini. Satu penyelamatan kita lihat yang dilakukan tadi oleh Gerard Pangkali. Satu kerjasama yang apik dari anak-anak Persitara Jakarta Utara. Ya, ini yang harus diwaspadai bahwa bagaimana ketiga pemain depan bisa bekerja sama secara baik. Ya, Bambang Pamungkas berikan bola kepada Aliudin. Aliudin, satu penyelamatan sliding yang dilakukan oleh Gabriel Ngako untuk menutup ruang bagi Aliudin. Ketika Bambang lepas dari EBNJ, bahaya datang bagi Persitara. Kita lihat dua pemain belakang asal Kamerun ini, EBNJ dan kemudian Abanda di kubu Persija, adalah dua pemain yang kunci di lini pertahanan mereka masing-masing. Pemain muda ini sungguh baik. Selama 30 menit ini ia sangat fokus dalam menjaga daerah pertahanan. Bambang Pamungkas memenangi duel udara, kembali lagi Dadang Sudrajat menjadi penyelamat dari tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. M. Ilham kita lihat kembali memberikan umpan. Satu penyelamatan dari Rudolf EBNJ. Kali ini datang kembali serangan bantuan dari sektor lapangan tengah. Bagaimana Gerard Pangkali berikan pada Robertinho Pugliara. Satu kerja cukup baik kali ini. Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan. Penyelamatan dari Dadang Sudrajat. Dan tendangan yang tidak terlalu keras sehingga mampu terbaca oleh Dadang. Dan saya melihat ternyata kejadian tadi ketika Dadang hampir setengah pingsan tidak membuat performa dia menurun. Justru membuat dia tampak lebih bersemangat. Lebaran ke dalam Deddy Mulyadi akan lakukan bagi Persitara Jakarta Utara. Masih terjadi, ya kali ini John Tapur Songkali. Satu tendangan sepertinya dan akan menerima ganjaran kartu kuning oleh wasit Purwanto. Ya, kita melihat di sini kembali ya suatu usaha dari John Tapur untuk menghalau bola ke depan. Dan tidak disengaja justru ini mengenai Enal ya. Ya, Francis Wewengkang yang ingin merebut bola. Dan kita melihat memang situasi pertandingan yang keras ini memang menyulitkan bagi para pemain sendiri untuk melancarkan serangan ke depan. Ada 5 hingga 6 pemain selalu berduel di lini depan. Sehingga aliran bola pun hingga saat ini belum begitu lancar. Ya, dalam pertandingan lambat lihat ya bagaimana sepatu dari John Tapur keras mengenai wajah atau pipi dari Francis Wewengkang. Kita lihat memang sudah 2 pemain terkapar. Dadang Sudrajat dalam duel maut derby ibu kota ini. Satu peluang kali ini bagaimana terjadi peluang dan sebuah gol. Bagaimana Aliudin berhasil mencetak gol yang ke-13 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 di derby ibu kota dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Fantastis kita melihat gol dari Aliudin. Bagaimana ia bisa mencetak gol dengan hanya first time volley, mencetak gol, merobek jala dari Dadang Sudrajat. Sungguh keunggulan yang luar biasa pada saat Persija justru sulit mencetak gol. Kita melihat Aliudin mencetak gol ke-13. Nomor 13 yang sangat beruntung bagi Aliudin. Menciptakan skor menjadi 1-0 bagi Persija. Dan salah satu catatan penting adalah ia berhasil memerawani gawang Persitara selama di pertandingan keempat ini. Ya. Bagaimana akhirnya momok bagi seorang Dadang Sudrajat adalah Aliudin. Ya, di sini kita melihat bagaimana kontrol bola dari Aliudin. Dengan hanya sekali melihat kepada posisi Dadang Sudrajat, ia sudah bisa menciptakan gol. Ini suatu visi, suatu insting striker, killer striker yang kita namakan. Bagaimana dengan hanya satu peluang emas, ia bisa mencetak gol. Dan dengan cerdik dia mengambil ke sudut yang dekat, Bung. Ya, sebuah gol yang memang cukup bisa membuat kondisi dari Stadion Lebak Bulus Jakarta bergemuruh. Tentunya gol yang telah ditunggu-tunggu oleh Jackmania yang telah tiba di stadion sejak beberapa jam yang lalu. Inilah dia sujud syukur yang dilakukan oleh kali ini Marzuki bagi Persitara Jakarta Utara. Berusaha melewati atep dia. Begitu cepat, cukup baik kali ini melakukan overlapping Marzuki. Berusaha melewati seniornya Ismet Sofian. Yaso kali ini satu percobaan tendangan Yaso. Tipis berada di samping kanan dari Yevgeny Kamaruk. Cukup baik bagaimana dilakukan oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Cannonball yang harus diwaspadai oleh para pemain Persija di sini. Kita melihat ini adalah kedua kali setelah John Tapur melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Sekarang adalah giliran Yaso dan kita melihat 30 detik lagi waktu normal. Ya, cukup kosong kali ini. Apa yang terjadi? Akankah ini sebuah penalti yang diberikan bagi Persitara Jakarta Utara? Ternyata penalti yang
hanya terjadi kurang dari 1 menit di waktu normal bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, inilah yang kita melihat bagaimana lengahnya lini belakang Persija sehingga Itimi Dixon bisa melewati Gerald Pangkali di sini ya dengan baik yang melakukan akselerasi. Ada sedikit dorongan dari Gerald sehingga ia tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa berlari terus memberikan umpan ke tengah sehingga di sini kita melihat ada tarikan dari Gerald Pangkali. Penalti yang sangat berharga kali ini buat Persitara. Ya, kita lihat tendangan penalti diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Akankah skor menjadi 1-1 di babak pertama ini? Tentunya juga akan menjadi satu hal yang sangat menarik yang terjadi di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Siapa yang mengambil tendangan penalti? Ternyata adalah Jerman Bationo. Akankah gol keempat terjadi? Dan memang gol keempat dicetak oleh Jerman Bationo. Dan kali ini dia merobek gawang Yevgeny Kamaruk di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. 1 Persija, 1 Persitara. Gol yang membuat sunyi stadion. Kita melihat bagaimana gol mengejutkan dari Persitara. Namun penalti yang sangat baik dari Bationo. Bagaimana ia bisa fokus meskipun sang penjaga gawang Kamaruk sudah baik antisipasinya. Namun inilah salah satu hal yang harus diwaspadai. Bahwa bagaimana tim Persitara bisa mencuri gol meskipun itu adalah dari sebuah titik penalti. Sebuah tendangan penalti dilakukan oleh Jerman Bationo ke pojok kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Dan tentunya duel panas, duel maut dari Jakarta ini akan semakin seru di babak kedua nanti. Lihatlah ancang-ancang dari Jerman Bationo dan bagaimana nyesalnya Kamaruk di sini. Sebagai penjaga gawang, ia sudah sangat fokus tepat pada jangkauan, namun itulah sepak bola. Di posisi ke-7, klasemen sementara wilayah barat. Bagaimana kerjasama dan juga satu skill keeping bola yang sangat baik, sangat sempurna tadi dilakukan oleh John Tapur Songkali. Dan baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan derby ibu kota, derby Jakarta antara Persija Jakarta juga Persitara telah usai. Kedudukan adalah 1-1 di mana gol tadi dicetak oleh Aliuddin dan juga oleh Jerman Bationo. Dan kita juga akan segera menyaksikan bagaimana berlangsungnya babak kedua antara Persija menghadapi Persitara Jakarta Utara.